Saat lebaran pun ditelepon customer dan harus tetap menyelesaikan case-nya. Ya emang udah tanggung jawab sih Pak. Jadi udah siap nanti sewaktu-waktu kalau misal memang ada yang konfirmasi, kita harus ingat case-nya itu prosesnya sudah sampai mana. Saat pertama kerja katanya masuk tuh anak sakit. Awal masuk kerja training itu paginya itu anak tiba-tiba badannya panas banget. Panas banget, jadi bingung ini aku tetap masuk atau enggak. Hai sahabat sekelas semuanya, kita ketemu lagi di Inspirasi Sekelas, kisahmu inspirasiku. Hidup hanya sekali, hiduplah dengan dahsyat. Ini gara-gara ikut training, jadi kata-kata awalnya ini yang bikin skrip nih siapa nih Sigit nih nambahin ini jadinya. Ya Pak, sahabat sekelas, kita jumpa lagi. Ya, hidup memang hanya sekali ya. Kita memang harus hidup dengan dahsyat, dengan penuh semangat, dengan penuh energi positif. Ya. Dengan kita memiliki energi positif, yang positif-positif di luar juga ikut akan masuk dalam kehidupan kita. Jadi tipsnya, kita ingin mendapatkan hal yang baik, dimulai dari pikiran kita yang baik dulu, energi kita yang baik dulu. Serap dulu, tonton video-video motivasi-motivasi yang memang memberikan pengaruh positif pada kita. Yakinlah, dengan itu energi-energi positif akan juga masuk dalam kehidupan kita. Hal yang positif juga akan masuk dalam kehidupan kita. Oke, sebelum memulai, tidak henti-hentinya kita mengingatkan untuk para sahabat sekelas untuk terus menaatin protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjauhi kerumunan, rajin mencuci tangan, dan selalu berpikiran positif ya. Karena dengan berpikiran positif adalah salah satu cara untuk menjaga imun tubuh kita agar tetap kuat ya. Nah, kita hadir ya di sahabat sekelas ini melakukan sharing-sharing positif juga, yang cerita-cerita real yang kita langsung angkat dari tim internal JNT Express Jawa Timur, mau itu Swinter, kurir, admin ya, supervisor cabang, transporter, ya processing, ya bahkan staff back office juga. Ya, banyak kisah-kisah menarik yang bisa kita ambil ya, dan energi-energi positif yang dipancarkan oleh para narasumber ini ya. Nah, pada pagi hari ini kita juga sudah mengundang salah satu narasumber kali ini ya. Kayak kemarin-kemarin kan dari cabang terus kan, sekarang untuk kita dari SQ cabang kita. Nah, bukan cabang deh, SQ ya, BO, staff BO kita juga. Yang juga sudah join di JNT cukup lama. Dan juga boleh bilang juga perintis kemerdekaan ya. Jadi waktu awal-awal kita masih ngerintis ya, sudah join sampai hari ini gitu ya. Baik, kita langsung sapa aja Mbak Devi. Siang enggak, malam juga enggak berarti ya ini ya. Halo, selamat pagi Pak. Pagi. Namanya siapa sih ini? Devi Siangga. Oh, Devi siang enggak, malam juga enggak gitu ya. Devi Siangga. Santai aja Mbak Devi. Ya, saya tuh ngajak ini aja intermezzo ya. Devi siang enggak, malam juga enggak, lantai aja gitu. Devi Siangga Infantriani ya, kepanjangannya ya. Oke. Sudah join di JNT sejak kapan? Sejak tanggal 29 Agustus 2016. 2016 ya, sudah mau 5 tahun juga nih. Posisi? Untuk posisi call center sih Pak untuk saat ini. Call center dari awal? Untuk awal handle komplain. Tapi berhubungan dengan telepon semua berarti ya? Telepon semua, handle customer, follow up paket-paket juga. Iya, berarti yang suka telepon-telepon di call center kita Jawa Timur yang angkat yang suaranya halo lemah lembut itu ini penampakannya. Kemarin kan cuma dengan suaranya ini manusianya. Yang lemah lembut, halo selamat pagi, dengan JNT Express bisa saya bantu ini.
Gimana sih biasanya angkat telepon coba? Kalau angkat telepon, halo selamat pagi JNT Express dengan Devi, ada yang bisa dibantu? Tutupnya? Tutupnya tergantung case sih Pak. Kalau informasi, terima kasih telah menghubungi JNT Express, tetap menggunakan JNT Express, selamat siang. Kok bisa selancar itu sih? Jadi emang dari dulu tuh ada pengalaman apa sih sampai setahu kita kan di JNT awal-awal juga nggak ada pendidikan call center atau dan sebagainya. Jadi sebelum masuk ke JNT itu saya bekerja di call center Pak. Oh memang sudah Iya. pernah kerja di call center. Ya kerja di call center itu di sama layanan informasi komplain juga kayak gitu. Oh berapa lama sana? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Iya. Lalu baru pindah ke. Bukan pindah, jadi untuk call center ini memang yang ada di Surabaya pindah ke Malang. Jadi dengan banyak berbagai pertimbangan, jadi saya resign. Jadi nggak ikut ke Malang. Oh memang sengaja pindah ke Malang Iya, ya. pindah ke Malang untuk layanan call centernya ini pindah ke Malang. Jadi saya resign nggak ikut ke Malang kayak gitu. Karena sudah berkeluarga. Iya, bener Pak. Oke. Lalu katanya ada cerita lucu waktu kamu interview di JNT ini. Gimana ceritanya? Jadi waktu saya udah nggak kerja di call center, ada informasi untuk lowongan call center di JNT. Awalnya nggak tahu ya Pak ya, JNT itu apa kayak gitu ya. Udah saya melamar, terus dapat panggilan untuk interview. Waktu dulu itu di RMI D29 kalau nggak salah. Di 29 Iya, sini. di D29. Kemudian datang ke situ mau menemuin Pak Sigit kalau nggak salah dulu, Pak Sigit. Terus ada yang bilang, kita kan udah pakaian rapi ya Pak ya. Ada yang bilang, Mbak sepatunya dilepas kayak gitu. Saya bingung, loh saya mau interview kok tapi lepas sepatu kayak gitu. Nanti masa saya nggak pakai sepatu waktu interview? Ya udah, jadi pura-pura nggak denger aja naik ke lantai 1 kayak gitu. Oh. Dulu di D29, iya kayaknya memang lepas sepatu ya dulu ya. Lepas sepatu. Jadi agak saya mau interview kok disuruh lepas sepatu kayak gitu. Ya udah pura-pura nggak dengar, ya udah pakai aja sepatunya. Lalu jadi gimana? Iya, tetap pakai sepatu. Pakai sepatu ya. Iya. Interview sama Pak Sigit ya? Iya, interview sama Pak Dulu sama siapa? Celois ya? Celois. Celois ya maksudnya. Apa kabar Celois ini? Hai Celois. Gimana tuh sama Celois dulu tuh? Berapa lama kamu sama Celois? Sama Celois nggak lama sih Pak, beberapa bulan sih. Habis itu Celois, iya. Oh iya, oke. Sama Ko Will. Ko William ya. Iya. Halo Ko William juga. Halo Ko Will. Lalu katanya saat pertama kali kamu masuk kerja agak kaget ya lihat ruangan kerjanya ya nggak sesuai ekspektasi gitu ya, yang bayangkan yang call center beneran gitu kan. Iya benar. Bayangan saya call center ya pada umumnya kayak sebelum saya masuk ke JNT kan call centernya Tersistem rapi. benar ya, untuk ruangannya kan sendiri, bilik-bilik kayak gitu, depannya ada kaca, ada headphone juga kayak gini, seperti itu. Tapi kok gini? Terus saya bertanya, ini call centernya kayak gimana kayak gitu. Terus akhirnya dikasih, ya kayak gitulah Pak, berjalan seiring waktu. Berjalan sering waktu ya, Iya. namanya ngerintis ya. Ya masih telepon analog gitu kan. Iya benar. Analog ya masih ya. Iya, analog yang biasa. Yang biasa yang nggak bisa itu masih manual sampai Manual. hari ini. Lalu saat pertama kerja katanya masuk tuh anak sakit. Iya bener. Awal masuk kerja training itu paginya itu anak tiba-tiba badannya panas banget. Panas banget, jadi bingung ini aku tetap masuk atau enggak gitu. Hari pertama Hari kerja. pertama kerja kayak gitu. Nggak hari masuk pertama ya wes kerja. entek gitu ya. Kalau nggak masuk ya udah pasti udah nggak diterima lagi kayak gitu. Sama aja sepikiran. kayak gitu Iya. kan. Ya udah, terus akhirnya koordinasi sama keluarga kayak gimana, akhirnya suami yang cuti kayak gitu, cuti jagain anak kayak gitu. Soalnya suami tahu saya orangnya kayak nggak bisa diem di rumah, jadi mendukung, ya udah kamu yang kerja, masuk pertama kerja, saya yang ambil cuti. Ambil cuti, gitu ya. Soalnya waktu itu masih belum ada bibi kayak gitu loh Pak. Soalnya kan saya baru kerja, jadi masih saya yang handle anak kayak gitu. Iya.
Oh berarti kamu yang pekerjaan lama itu sudah pindah, lalu berarti kamu rehat cukup lama dong untuk jaga anak. Sekitar 2-3 bulanan. Oh itu 2 berarti sampai jaga. 3 Sebelum-sebelumnya? Sebelumnya langsung kerja sih Pak. Ya sebelumnya kan kerja kan ada anak kan sudah keluar kan? Iya itu di Anak sudah keluar. itu hamil sih Pak, posisi hamil, kerja, hamil, anak diasuh sama ada tante gitu yang merawat anak kayak gitu. Oh, sudah itu pas kebetulan itu lagi masa-masa masih. Berarti anak berapa bulan tuh? 1,5 tahun. 1 tahun. Oh sudah setengah. itu sudah 1 tahun setengah. Iya sudah 1 tahun setengah umurnya. Oh berarti selama kamu kerja dulu sebelum itu ya tante yang bantu Iya, jaga gitu tante ya. yang bantu Pas jaga, itu ya. jaga sendiri gitu. Jaga sendiri. Dia dapat kerja baru cari orang lagi bantu Iya gitu. benar. Nah nih perjalanan kerja nih, ini kan kalau call center ini kan boleh bilang 24 jam lah ya. Walaupun kita ada jam operasional tapi ya orang masalah case kan 24 jam. Mau tanggal merah dan lain sebagainya juga pasti ada lah. Dan dengan katanya itu pernah saat lebaran pun ditelepon customer dan harus tetap menyelesaikan case-nya. Iya benar. Kejadian kapan itu? Itu kalau nggak salah Lebaran H+2 sih Pak. Tahun? Ada tahun 2017 kalau nggak salah. Oh iya. Tanggal tahun 2017 ada telepon masuk, nomor telepon nggak kenal sih, nggak tahu nomor teleponnya, saya angkat. Ternyata itu waktu itu yang telepon inget banget Mbak Bella. Mbak Bella nanyain case teripang kalau nggak salah itu. Case teripang, customernya marah-marah, teripangnya rusak, dikarenakan kan untuk pengirimannya lama. Biasanya 3-4 hari sampai, ini masih belum. Soalnya kan memang lagi Pas peak season. lebaran ya. Iya benar kayak gitu. Ya udah ditanyain ini case-nya sampai mana, ya udah proses negosiasi kayak gitu. Oh, berarti kamu langsung dari rumah handle itu ya? Atau Menyampaikan ke Mbak Bella. Oh, Jadi menyampaikan kayak Bella Iya, gitu ya. untuk prosesnya udah sampai mana. Oh, Kayak gitu. lebaran telepon-teleponnya nanyain Iya, kerja. lebaran. Gimana rasanya kayak gitu? Rasanya sih ya emang udah tanggung jawab sih Pak. Jadi udah siap nanti sewaktu-waktu kalau misal memang ada yang konfirmasi, kita harus ingat case-nya itu prosesnya sudah sampai mana. Kayak Memang gitu. beda-beda posisi, beda-beda tanggung jawab ya. Iya benar. Ada plus dan minusnya kan, komitmen pada posisi masing-masing sebenarnya itu kan. Iya. Justru bawa betah ya sampai sekarang ya. Iya benar. Nikmatin ya semua pekerjaan itu harus Iya, kita benar. syukurin ya. Gak ada yang pekerjaan itu yang 100% sesuai dengan keinginan kita maunya apa semua ikutin gitu kan. Kalau ada bagi-bagi info ya. Iya. Ada nggak gitu kan. Tapi ya namanya hidup, namanya kita bekerja, ya kita untuk bahagia kita harus nikmatin semua proses dalam kehidupan ini. Proses dalam pekerjaan. Pasang surut pastinya grafiknya. Ada suka dan duka juga menjadi seorang call center gitu kan. Iya benar Pak. Ada gak sih kata-kata customer yang paling kamu ingat gitu? Kan sering nih, sehari itu terima berapa telepon tuh rata-rata? Banyak sih Pak, tapi kata-kata itu pasti yang teringat itu pasti kata-kata yang jeleknya ya. Cacian itu pasti ada kayak gitu. Cacian, makian, dikata-katain kayak gitu. Jadi tapi kembali lagi posisi kita sebagai call center kayak gitu. Jadi sebisa mungkin harus bisa menenangkan customer. Pernah kayak kebawa gitu. emosi nggak? Kalau kebawa emosi itu nggak pernah sih Pak. Soalnya kan sudah belajar dari yang dulu-dulu. Soalnya kan kita handle-nya melalui telepon juga, nggak ketemu langsung. Jadi ya dibawa sama aja kan dari telepon kan. Kalau misal kadang kan customer tuh komplainnya tuh bukan sampai ini, sampai sudah ke personal juga bisa. Iya, tapi ya dibawa happy aja udah. Soalnya saya mikirnya saya nggak ketemu sama orangnya. Saya sudah menjelaskan untuk prosedurnya bagaimana, kayak gitu. Tinggal menenangkan customernya agar mengerti kayak gitu aja. Pernah nggak sih komplain sampai kamu bawa mimpi itu? Pernah sih Pak, kayak gitu sering. Kalau case-nya belum selesai itu pasti ke bawah mimpi. Oh, case-nya yang belum selesai ke bawah Case-nya yang mimpi. belum selesai, bukan benar. gara-gara kata-katanya atau apa itu ya. Bukan. Berarti memang karena memang tanggung jawab kita yang Iya. mungkin ya case-case yang Ini harus menyelesaikannya kayak gimana, kayak gitu. gitu ya. Sudah menjadi itu dong, apa namanya? Sudah ngontrol emosional seorang call center dong. Iya, sudah dikontrol. Karena kan saya juga sering dapat call center atau apa gitu kan,
yang marketing lah atau apa gitu kan, teleponin saya berkali-kali sampai kadang tuh saya gondok, saya kesel, saya jawab, dia ikutan kesel. Saya kan cuma nawarin kayak ini, kena marah kayak jadinya. Ada juga kayak gitu. Pernah nggak kepancing kayak gitu? Kalau yang kepancing itu bukan dari customer ya Pak, lebih tepatnya kepancingnya sama yang telepon itu debt collector. Oh, debt collector yang Iya, iya benar. Kita yang kepancingnya di situ sudah dikasih tahu baik-baik, malah mereka tidak bisa menerima, malah ngata-ngatain kita kayak gitu loh. Kamu pernah ditelepon debt collector? Bukan, jadi telepon yang masuk mencari seseorang tentang tagihannya kayak gitu. Oh. Konfirmasi. Konfirmasi ke kita. Iya benar. Itu yang memancing emosi kayak gitu. Oh, langsung telepon ke call center kita Iya gitu ya. benar, telepon ke call center kita. Oke, kita balik lagi. Coba sih simulasikan nada khas kalau ini call center pura-pura saya komplain ya. Kamu gimana sih angkat teleponnya gitu kan? Lalu gimana jawabnya gitu kan? Iya. Simulasikan dikit ya. Iya. Angkat langsung gitu kan. Halo, selamat pagi JNT Express dengan Devi, ada yang bisa dibantu? Mbak, ini gimana sih JNT ini? Kirim kok nggak sampai-sampai. Iya, baik, mohon maaf untuk saat ini saya berbicara dengan Bapak siapa? Kamu siapa? Saya Devi, Pak. Oh, Devi itu siapa ya? Iya, saya Devi selaku call center JNT Express. Mohon maaf, saya berbicara dengan Bapak siapa? Pak Budi. Dengan Bapak Budi. Baik, ini untuk Bapak Budi ada yang bisa dibantu Pak? Ada kendala apa? Iya itu, saya kirim surat nggak sampai-sampai. Untuk Bapak, untuk pengiriman suratnya tidak sampai ya Pak ya? Iya, sampai ujung-ujungnya pacarku direbut orang nih. Baik, bisa diinformasikan untuk nomor resinya Pak? Kami bantu Enggak, saya mau mengecekkan. minta kamu cariin saya pacar baru aja. Susah itu Pak. Iya, nanti pacarnya dipaketin ya Pak ya. Oke, simulasi awal aja dikit-dikit ya. Oke. Ujung-ujungnya kok ajak gue yang susah itu. Baik, kita lanjut gue yang dikit ya. Lalu kan call center itu kan ceritanya itu kan ada beberapa Lois, Ko William, Ko Indra, si email yang paling lama, sekarang Cisiani. Dari beberapa leader itu ada poin-poin apa sih yang bisa kamu pelajarin dari leader-leadermu yang pernah ikut andil dalam jenjang karirmu dan pekerjaanmu? Kalau untuk Cilois itu loyalitasnya sih Pak dalam bekerja kayak gitu. Dulu seneng banget gitu Cilois berlama-lama di kantor itu seneng banget kayak gitu. Jadi kita dulu teman-teman kalau mau pulang itu ya Cilois belum pulang, ya udah kita nggak pulang dulu kayak gitu. Loyalitasnya dalam bekerja keren banget Cilois. Untuk Ko Will sama Ko Indra sama sih untuk ketegasannya dalam mengambil keputusan. Itu nggak lama ya mereka ya? Iya. Nah, email yang paling berkesan Untuk nanti. yang email sih 4 tahun hampir bersama kayak gitu. Tiba-tiba ya udah ditinggal. Iya sih email yang paling mengena di hati sih Pak. Poin apa yang bisa kamu pelajari dari email? Dari email itu cara kepemimpinannya walaupun santai, tapi itu pasti kayak gitu loh. Slowly but sure gitu ya. Iya benar, santai tapi pasti untuk kita harus achieve target kayak gitu. Itu. Jadi nggak perlu keras atau kayak gimana. Pernah kena marah nggak? Kena marah pasti kok. Marahnya sampai gitu nggak? Enggak pernah. Email kalau di depan nggak pernah marah-marah. Pokoknya selalu mengingatkan ini seperti ini. Ini cara marahnya gimana? Email nggak pernah marah kok. Oh jadi cuma diingetin aja bikin salah, kamu salah benar. ini. Bukan salah sih Pak. Jadi kayak ini harusnya begini kayak seperti itu. Pernah kena hukum oleh email nggak? Untuk hukuman nggak pernah. Nggak pernah juga ya. Nggak Berarti pernah. memang slowly but sure ya. Iya benar. Email itu memang terbaik lah buat tim customer service.
Karena sudah sering kena marah oleh customer, masa atasan marah lagi gitu kan. Tambah stres jadinya kan. Iya. Oke, kita lanjut ya. Menjadi wanita karir berarti bukan ibu rumah tangga ya. Menurut kamu rasanya seperti apa sih? Untuk wanita karir ya Pak ya, memang rasanya itu apa ya, campur aduk sih. Rasanya itu harus bisa membagi waktu antara pekerjaan sama kodrat kita sebagai ibu dan istri kayak gitu. Kalau saatnya di kantor, segera selesaikan urusan kerjaan di kantor. Walaupun memang kebanyakan kadang-kadang pulang juga masih membawa kerjaan kantor juga, tapi sebisa mungkin banyak fokus ke suami sama anak sama keluarga kayak gitu. Jadi kan maksimalkan pekerjaan waktu jam kerja kan. Iya, maksimalkan jam kerja. Jadi nggak main-main di tempat kerja, biar pulang beres semua. Kalau ada pun ya sisa dikit-dikit aja iya, gitu benar, kan. Seperti itu Pak. Jangan sampai nggak selesai kelar, ujung pulang nggak efisien waktunya dipakai. Iya benar. Gitu kan. Jadi selesaikan di kantor, pulang bawa dikit, sisanya. Kamu lebih suka jadi wanita karir atau ibu rumah tangga jadinya? Kan saya emang nggak bisa diem di rumah sih Pak. Dari dulu jadi kerja, sudah terbiasa dengan bekerja, dan suami juga mensupport kayak gitu. Jadi saya tetap suka bekerja sih. Lalu kedekatan kamu dengan anakmu gimana jadi bangunnya? Jadi untuk anak kemungkinan dari kecil kan sudah sering ditinggal sama mamanya. Tapi pas waktu pulang kerja saya memposisikan sebagai benar-benar seorang ibu. Menyuapin kayak gitu, mandiin, tidur sama mereka seperti itu. Full jadi peran saya sebagai ibu seperti itu. Jadi mereka tidak tetap maksimal iya, juga. Gitu, kayak kan? Jadi tidak merasa kok mama sering ninggalin aku sih kayak gitu, enggak. Oke, seperti itu. Contohnya. Lalu tanggapan kamu suamimu kerja di JNT? Untuk tanggapan suami, bangga sih Pak, senang, maksudnya istrinya bisa kerja menjadi bagian dari keluarga dari JNT Express yang awalnya dari merintis benar sampai sekarang jadi seperti ini kayak gitu JNT. Oh iya, ngomong-ngomong itu kan rumah di Nginden kan, dulu kan kerja di RMI kan. Iya. Waktu istirahat tuh biasanya gimana? Jadi waktu istirahat itu saya pulang sih Pak. Jadi nggak pernah, jarang banget makan siang bareng teman-teman. Jadi waktu istirahat makan siang saya gunakan untuk pulang. Dikarenakan kan anak juga masih ASI, kayak gitu. Jadi waktu istirahat pasti pulang. Pasti pulang. Pasti gitu. Pulang, menyempatkan pulang pasti. Sekarang di Juanda? Kalau sekarang nggak bisa Pak. Nggak bisa. Iya, pulang waktunya udah habis kayak gitu. Dulu di Nginden pasti pulang. Oh kalau di RMI ya? Iya, waktu kerja di RMI. Jam istirahat pasti pulang. Cuma berapa menit gitu kan? Iya benar. Oh gimana rasanya kalau pindah Juanda jadinya? Kalau pindah Juanda nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang, tapi mungkin kalau jam istirahat pasti sempatin video call sama anak-anak, cek anak-anak lagi ngapain, sudah makan atau sudah tidur kayak gitu. Oh gitu ya, tetap. Iya, tetap komunikasi sama anak-anak. Jadi rasanya pindah kantor baru gimana? Pindah kantor baru rasanya perjuangan sih Pak, benar perjuangan. Lebih jauh gitu lebih ya. Lebih jauh kayak gitu. Sisinya lebih jauh, tapi sisi lainnya tuh lebih layak disebut kantor gitu kan. Benar. Kalau kemarin kan kita sudah himpit-himpit kan di sini. Iya. Lebih enakan di sana kok Pak. Secara tempat kerjanya. Iya benar. Tapi di sisi lain juga sadar diperjuangkan. Gak ada yang namanya sempurna lah. Benar. Gak ada dualisme yang seimbang kan, harus kita pilih salah satu gitu kan. Iya benar. Gitu. Jadi nikmatin proses, kita baru hidup gak kebeban, gak stres dan lain sebagainya gitu kan. Iya benar. Kalau kamu ngerasa kerja nih ngerasa lelah, motivasi apa sih yang meningkatkan kinerja keluarga atau apa? Jadi kalau saya memang benar-benar sudah capek, sudah lelah, merasa kayak aduh kes ini belum selesai, ada customer yang marah-marah belum selesai, saya di rumah itu pasti ceritanya sama suami. Jadi kayak
berbagi tukar pendapat sama suami. Kayak Suami gitu. kerja bagian apa? Untuk suami swasta sih Pak. Oh, swasta, bukan call center juga ya? Bukan. Ketemunya bagian call center gitu, bukan, jadi bukan call ujungnya. center. Iya, kerja di bidang properti seperti itu. Oh, Iya. Tapi gitu. kita saling tukar pendapat kayak gitu. Jadi bila mana saya memang lagi sudah capek, suami yang memotivasi kayak gitu. Kalau kamu lihat foto ini, apa yang ingin kamu sampaikan? Untuk suami saya, terima kasih sudah support saya. Boleh kerja kayak gitu, boleh kerja. Yang pertama boleh kerja, tetap berkarir, telah mendampingi menjadi suami yang baik kayak gitu sih. Berapa Kak. tahun sudah usia pernikahan? 6 tahun lebih. Dikaruniakan? 2 orang anak sih. Nambah lagi enggak? Cukup. Semua ya? Cowok semuanya sih Pak. Oh, enggak nambah cewek itu? Masih belum Pak. Belum ya? Cukup dua dulu. Cukup dulu ya, Iya, KB cukup ya, dua dulu. keluarga Iya, berencana 2 keluarga cukup berencana, gitu ya. 2 cukup. Paling kecil umur berapa sekarang? Paling kecil hampir 3 tahun. Kita ya tahu. Hampir 3 Mau sekolah tahun. sudah dong. Mau sekolah. Nah, biasanya lucu ya. Iya. Yang kecil lebih putih ya? Itu sebenarnya putih semua sih Pak. Oh, Cuma putih. kakaknya sering main. Oh. Gitu, iya sering main. Kakaknya sering main. Iya. Jadi ya hitamnya gara-gara cahaya Matahari, matahari. Susah kalau diomongin. Anak cowok Anak biasa. cowok main di luar. Harus aktif. Cowok tuh harus aktif. Kalau enggak nanti gedenya susah. Ya bandel tidak apa-apa lah Pak. Berani kotor nggak masalah. Cowok harus kayak gitu memang. Iya. Yang terlalu takut ini gedenya masuk ke dunia masyarakat. Kita kan tahu kan dunia masyarakat Iya. seperti yang kita pernah kerjakan. Benar. Pertanyaan lagi adalah, kamu pernah menyesal atau enggak sih masuk di keluarga besar JNT? Atau justru bangga? Untuk menyesal itu tidak ada sih Pak. Yang ada itu malah sangat bangga. Gimana prosesnya saya tahu awalnya seperti apa, sampai sekarang Sampai seperti JNT disebut apa. unicorn gitu kan. Benar, kayak gitu. Perkembangannya sangat cepat sekali. Dan mungkin ada teman-teman yang nanyakan, ada loker nggak di JNT? Benar sekali, setiap saya nge-share lowongan, Mbak bisa nggak, itu ada lowongan nggak, kayak gitu. Pasti itu banyak sekali. Iya. Tetangga pun pasti juga bilang, Mbak kalau ada lowongan ya infoin, kayak gitu. Seperti Ada itu. mungkin ada tetangga atau teman yang lainnya tuh Iya. yang gonta-ganti pekerjaan sampai sekarang. Benar. Kerja 2 tahun, pindah kerja 2 tahun, pindah atau apa. Sebenarnya itu bukan masalah kita kerja 2 tahun pindah, kerja 2 tahun pindah sih. Tips ya untuk cari pekerjaan ya. 1, ya, sebelum kita masuk tuh jangan pernah nilai dulu kita digaji berapa. Tapi kita nilai dulu ini perusahaan ini potensinya sebesar apa. Itu loh. Apakah dia tuh usianya panjang atau cuman abal-abal? Benar. Itu loh. Dari mana taunya? Misalnya dari jenis lini bisnisnya. Misalnya contoh kita ekspedisi. Ekspedisi ini jangka panjang atau enggak? Kita bisa lihat perusahaan ekspedisi yang lain tuh umurnya sepanjang apa. Iya. Itu dulu. Ya, misalnya contoh ekspedisi kita ngomongkan. Oh, ternyata perusahaan ekspedisi lain juga umurnya panjang, berarti ya potensinya kemungkinan bisa umur panjang juga. Itu dulu itu loh. Jangan langsung nilai oh gajinya kecil atau apa. Gaji gede atau kecil tuh balik lagi nanti kita masuk performa kerja kita seperti apa. Iya. Itu loh. Lalu waktu kita kerja masuk pasti ada yang tidak memuaskan kita. Mau pindah 100 pekerjaan pasti juga ada. Itu yang harus kita benar-benar syukurin. Lalu kita benar-benar tanya pada diri sendiri bahwa apakah ini cocok untuk kita atau enggak. Iya. Gitu loh. Semuanya lah, nggak ada yang sempurna. Misalnya pasangan kita yang paling kita pilih aja. Ada nggak sih hal yang ngeselin dari masmu? Kalau ngesilin sih banyak sih Pak. Nah, tapi kan kita harus belajar terima kan. Iya benar. Kalau nggak, masa ganti suami terus? Tidak mungkin. Nggak sih. mungkin kan. Kita gitu harus kan. saling melengkapi. Betul, sama aja dengan pekerjaan kok. Iya. Gitu kan. Yang penting secara garis besar pasangan kita tuh masih apa, kalau suami masih menjadi apa leader dalam keluarga. Iya.
bisa ngingetin kita kalau salah, nggak terlalu menyeleweng gimana, yang masih bisa kita maafkan, yang masih bisa kita saling komunikasi dan sebagainya. Sama dan dengan pekerjaan dong. Iya, benar. Betul kan? Jadi nggak ada yang sempurna, nggak ada yang nilai 100 lah, nggak ada yang perfect. Mau perfect atau apa, ya dalam hati kita gimana kita menyempurnakan kekurangan itu, betul kan? Benar, Pak. Oke, ini untuk Mbak Devi nih sudah mau kunjung nih. Jika tim call center yang menyaksikan podcast ini, apa yang kamu sampaikan? Untuk tim customer, Untuk tim customer service ini, untuk timnya selalu solid selalu kayak gitu. Walaupun memang kita sebenarnya tuh modal mental ya Pak ya, modal mental ya, modal mental. Modal mental sama mulut kan? Iya, modal mental, jangan mengeluh kayak gitu. Semua masalah pasti ada jalannya kayak gitu. Jadi tetap semangat, tetap solid, tetap terus memajukan customer service di JNT Express. Ya. Gitu. Memang sih modal mental sih. Tiap hari itu terima berapa? Benar, modal mental sih. Gitu ya. Benar. Ya, modal mental. Apalagi sekarang pandemi nggak bisa diajak liburan juga. Iya, benar. Udah nggak ada liburan, kerja kayak gitu. lebih tertekan memang, cuman ya semoga pandemi cepat berakhir, kita masih ada kesempatan liburan, bisa aja anak-anak gathering juga keluar gitu kan, kayak dulu kan, rafting lah apa gitu kan. Benar, kangen gathering sih Pak sebenarnya. Gathering ya, semoga kita doa pandemi cepat berakhir aja. Ya, amin. Oke, jika keluarga kamu menyaksikan podcast ini, apa yang ingin kamu sampaikan? Untuk keluarga, terima kasih sudah mensupport saya sampai saat ini. Untuk orang tua saya sehat selalu. Saya Amin. masih belum bisa membalas semua jasa mereka ya Pak. Ya mungkin memang nggak akan bisa membalas jasa mereka. Jasa orang tua tuh kita sampai kapanpun nggak bisa kita gak balas. Akan bisa balas. Untuk suami, terima kasih sudah mensupport saya sampai di sini, menemani menjadi suami yang sangat baik dan bijaksana. Untuk anak-anak, mama selalu ada buat kalian, kayak gitu sih Pak. Luar biasa ya, memang keluarga ada penyemangat kita, orang tua, suami, anak dan sebagainya, pasangan kita saling support, itu paling penting. Oke, doa dan harapan Mbak Devi untuk JNT Express ke depannya. Untuk harapan untuk JNT Express ini semakin berkembang, maju pesat. Apa yang sudah dicapai, ini nanti pasti ada pencapaian-pencapaian terbaru kembali seperti itu Pak. Iya, harus tetap menjadi nomor 1 di Indonesia ataupun kalau bisa di dunia. Amin. Masuk Asia Tenggara sudah, ini masuk Cina, ini mau lagi. Gak nyangka juga sih, bangga juga sih. Bangga, ke Malaysia ini, walaupun kita cuma bagian kecil butiran debu dari yang gede-gede, butiran debu kan juga bagian dari JNT. Iya, benar. Perlu kita syukurin. Gitu. Orang berbondong-bondong antri-antri, kita sudah di dalam gitu kan. Iya, benar Pak. Jika masih diberi kesempatan untuk terus bekerja di JNT, impian apa atau keinginan apa yang ingin diwujudkan? Bila mana masih tetap di JNT ya Pak ya, ingin sebenarnya untuk customer service, memajukan customer service terlebih dari yang call center kayak gitu loh. Bayangan saya kan call centernya Surabaya JNT kayak gitu. Kalau bisa nanti memang terwujud, ada benar lah untuk ruangan dari call centernya JNT. Oh, bener-beneran gitu ya. Iya, benar kayak bukan pura-pura call centernya ya. Sebenarnya sih udah menjadi call center, tetapi lebih yang beneran gitu loh Pak. Beneran. Iya. Ya, tersistem dan sebagainya. Iya, benar. Oke. Semoga Surabaya jadi pusat call center ya nanti. Oke, semoga itu Pak, semoga. Berharap sih Pak. Dari Jakarta pindah ke sini kan? Iya benar, dari Jakarta pindah ke Surabaya. Karena call center tuh mau dimanapun ini loh, tetap bisa loh. Karena kita nggak tahu kan, manapun kan telepon aja. Tetap, iya tetap. Saya tahu kenapa yang perusahaan lama tuh pindah ke Malang, karena apa? Karena kosnya lebih rendah di sana. Iya, iya benar Pak. Jadi itu kenapa pindah ke Malang. Oke. Mungkin closing statement terakhir untuk para sahabat sekelas,
agar kita semua semangat dan bekerja. Jangan pernah mengeluh akan pekerjaanmu dan upahmu, dikarenakan di luar sana banyak sekali yang mengincar posisimu. Ini sudah dikarang rapi ya. Luar biasa. Ya memang gaji tidak sama dengan rezeki yang sering kita dapatkan. Ya rezeki itu banyak, berkah kesehatan, ditraktir teman, dapat teman baik, teman yang jaga. Ya, jadi kita memang harus tetap cari rezeki halal agar apa? Ya, jadi rezeki kita tuh bisa dilindungi dengan energi positif. Kalau misalnya kita rezeki yang kurang halal, ya nanti ya lingkungan kita temu orang yang akan menipu juga, uang kita lari gitu kan, sama aja kok. Bolak-balik nanti aja entek juga kan, enteknya lebih ake gitu kan. Iya benar, habisnya nggak jelas kemana. Pas bener nggak saya ngomong enteknya lebih ake gitu kan. Bahasa Jawa gitu. Oke, terima kasih Mbak Devi untuk waktunya, sudah sharing-sharing ya perjalanan dari awal ya, salah satu tim perintis kemerdekaan customer service JNT Express Jawa Timur juga, yang dulunya ya gitulah sampai ya begini itu kan, lebih rapi, lebih tersistem. Yang dulunya manual masih pakai telepon analog gitu kan, angkat miring-miring gitu kan. Ya ini perjalanan kita sampai hari ini. Ini ada sedikit souvenir dari Jenti ya, plakat. Terima kasih sudah jadi narasumber motivasi. Terima kasih. Dipajang itu nanti di. Iya dipajang Pak, nanti Pak di rumah Pak. Ini sponsor oleh JNT Express. Terima kasih ya. JNT Express. Terima kasih Pak Denny. Sama-sama, kita lebih bersyukur karena kita di wadah yang luar biasa ini. Iya benar. Ya, kita bisa berada di JNT Express, kita tetap bersyukur. Mau gimana pun kondisinya, kita tetap jauh lebih baik dibanding yang gak ada pekerjaan di luar sana gitu kan. Gak ada yang mudah bekerja, pasti ada tantangan semua gitu kan. Pasti. Pasang surut semuanya itu ya. Baik sahabat sekelas ya, tetap syukurin karena hidup hanya sekali, hiduplah dengan dahsyat ya. Jadi terima kasih para sahabat sekelas semua, ceritanya menginspirasi. Ingat di subscribe channel sahabat sekelas ini ya, klik tombol lonceng, klik sharing juga, klik like juga ya. Lalu sahabat sekelas ya, ini boleh follow juga Instagram saya, dimasukin ya nanti ya Instagram saya, di follow ya. Lalu sahabat sekelas kalau misalnya ingin ikut masuk sini juga bisa ceritakan kisah-kisah inspirasinya dan kirim ceritamu di alamat email sini ya, nanti bagi tim sahabat sekelas akan menjelaskannya. Mana kamu tahu kisahmu sangat menginspirasi dan bisa kita angkat juga dalam cerita. Terima kasih sahabat sekelas, salam naik kelas, sampai jumpa.